Nabi Lut alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan bahwa Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Nabi Lut alaihissalam bernama Haran. Dia adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah 3 bersaudara. Selain mereka berdua, ada lagi satu orang bernama Nahur. Kisah Nabi Lut alaihissalam dalam Al-Quran diabadikan di dalam berbagai surat yang berbeda. Atas izin dan perintah dari Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam meninggalkan negeri Nabi Ibrahim alaihissalam menuju sebuah negeri bernama Sodom, kota Palestina kuno yang terletak di sebelah selatan Laut Mati, kini masuk wilayah Yordan. Perilaku homoseksual pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Penduduk negeri ini terkenal dengan perbuatan buruk dan kotor. Mereka suka merampok, berkhianat kepada sesama teman, melakukan berbagai bentuk kemungkaran dengan ucapan dan perbuatan di tempat-tempat perkumpulan mereka. Selain itu, mereka juga adalah kaum yang ingkar dan kufur kepada Allah Ta'ala. Kaum Nabi Lut alaihissalam terkenal dengan perbuatan kotor yang belum pernah dilakukan umat manusia sebelumnya, yaitu homoseks. Orang laki berzina dengan sesama laki-laki. Ketika Nabi Lut alaihissalam datang ke kampung tersebut, dia langsung menyerukan masyarakat di negeri itu untuk hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya, dan agar mereka meninggalkan kemungkaran termasuk zina, homo. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu dan belum pernah dikerjakan seorang pun di dunia ini sebelummu?" Al-A'raf ayat 80. Namun tak ada seorang pun yang menerima dakwah Nabi Lut alaihissalam. Mereka justru terus melakukan kesesatannya dan tidak takut dengan penyimpangan dan kesesatan yang mereka lakukan. Bahkan mereka mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya dari kampung mereka. Maka tidak lain jawabannya, kaumnya melainkan mengatakan, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwahkan dirinya bersih." An-Naml ayat 56. Bahkan lebih dari itu, mereka menantang Nabi Lut alaihissalam untuk mendatangkan azab Allah apabila dia adalah orang yang benar. Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Al-Ankabut ayat 29. Maka ketika itu Nabi Lut alaihissalam memohon kepada Allah agar dirinya dimenangkan atas orang-orang yang zalim tersebut. Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan ini." Al-Ankabut ayat 30. Proses turunnya azab. Allah Ta'ala mengutus 3 malaikat untuk menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Di tengah perjalanan mereka singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat kisah mereka dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Lalu setelah itu mereka menuju negeri Sodom, negeri kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka datang dengan penampilan pemuda yang berwajah rupawan sebagai ujian bagi kaum Nabi Lut alaihissalam dan hujah bagi mereka. Kemudian mereka menuju rumah Nabi Lut layaknya para tamu. Nabi Lut alaihissalam yang pada awalnya mengira bahwa mereka adalah manusia biasa, merasa resah dengan kedatangan mereka karena dia sudah menduga apa yang akan dilakukan kaumnya jika mengetahui keberadaan mereka, apalagi mereka berwajah rupawan. Sebelumnya kaumnya sudah berpesan kepada Nabi Lut alaihissalam agar tidak menerima apabila ada tamu kaum laki-laki, tetapi merekalah yang menerimanya. Dan tak kala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Lut, yang merasa susah karena kedatangan mereka dan merasa tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu takut dan jangan pula kamu susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan." Al-Ankabut ayat 33.
Akhirnya dengan berat hati Nabi Lut menerima mereka sebagai tamunya, dan pada mulutnya tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka kecuali keluarganya saja. Namun rupanya istri Nabi Lut alaihissalam lebih berpihak kepada kaumnya. Dia memberitahu mereka tentang keberadaan tamu-tamu tersebut, seraya menjelaskan bahwa wajah mereka sangat rupawan. Lalu kaumnya segera mendatangi Nabi Lut untuk menuntutnya agar menyerahkan tamu-tamu itu kepada mereka. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Surah Hud ayat 78. Nabi Lut alaihissalam mengingatkan mereka bahwa wanita-wanita mereka lebih suci untuk mereka daripada sesama lelaki. Dia juga mengingatkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah, sekaligus meminta mereka agar tidak mengganggu tamunya. Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemar namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" Surah Hud ayat 78. Dengan ketus, kaum Nabi Lut alaihissalam menjawab bahwa mereka tidak butuh wanita. Mereka mengatakan bahwa Nabi Lut sendiri tahu apa yang mereka butuhkan. Para ahli tafsir menceritakan bahwa ketika itu Nabi Lut alaihissalam menahan mereka untuk masuk ke rumahnya dengan menutup pintu rumah, sementara mereka berupaya membukanya dan masuk ke dalamnya. Di balik pintu itu, Nabi Lut alaihissalam mengingatkan dan melarang mereka dengan segala harap. Namun ketika didapati bahwa kaumnya keras kepala, Nabi Lut alaihissalam pun berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluargaku yang kuat, tentu akan aku lakukan." Surah Hud ayat 80. Maksudnya adalah bahwa seandainya dia memiliki kekuatan dan pendukung untuk mengalahkan mereka, niscaya dia akan menimpakan azab kepada mereka. Maka ketika itu para malaikat tersebut memberitahu Nabi Lut alaihissalam tentang jati diri mereka. "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak dapat mengganggu kamu." Surah Hud ayat 81. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril kemudian keluar menemui mereka. Lalu salah satu sayapnya dia pukulkan ke wajah mereka hingga mata mereka buta. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mata mereka hilang sama sekali tak berbekas. Sehingga mereka meraba-raba ke sana kemari. Namun mereka tetap membangkang dan mengancam para malaikat tersebut keesokan harinya. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Al-Qamar ayat 37. Kemudian pada malam itu pula para malaikat tersebut memerintahkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya kecuali istrinya untuk keluar dari negeri tersebut di akhir malam, dengan pesan agar mereka jangan menoleh apabila mendengar suara, karena Allah akan menurunkan azab pada mereka di waktu paginya. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Surah Hud ayat 81. Setelah Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya kecuali istrinya telah pergi meninggalkan negeri itu, dan ketika matahari telah terbit, mulailah Allah Ta'ala memenuhi janjinya untuk menurunkan azab kepada kaumnya. Maka tak kala datang azab, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Surah Hud ayat 82-83. Para ahli tafsir berkata bahwa malaikat Jibril dengan sayapnya mengangkat perkampungan-perkampungan di negeri tersebut beserta penghuninya termasuk manusia, hewan, dan bangun-bangunan yang ada di atasnya. Lalu semua itu diangkat hingga menyentuh awan, sehingga para malaikat mendengar suara kokok ayam dan gonggongan anjing mereka. Kemudian setelah itu bumi tersebut dijungkir balikan sehingga yang tadinya di atas kini di bawah. Dan orang yang paling pertama dijatuhkan adalah tokoh-tokoh mereka.
Setelah itu, mereka dihujani dengan bebatuan yang keras secara berturut-turut. Dan pada setiap batu tersebut telah diberi nama orang yang akan terkena jatuhan batu tersebut. Mengenai istri Nabi Lut alaihissalam, ada yang meriwayatkan bahwa awalnya dia ikut serta bersama Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya meninggalkan kampung tersebut sebelum azab turun. Namun dia mendengar pesan para malaikat untuk tidak menoleh ketika mendengarkan suara. Ketika dia mendengar suara jeritan dan luluh lantaknya negeri kaumnya, dia menoleh dan berteriak, "Duhai kaumku!" Maka ketika itu dirinya ditimpa batu sehingga tewas menyusul kaumnya. Hal tersebut Allah siratkan dalam ayatnya. Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang masuk jahanam." At-Tahrim ayat 10. Kemudian bekas negeri tersebut Allah jadikan danau yang airnya berbau busuk sehingga tidak dapat digunakan. Banyak pakar yang memperkirakan bahwa danau tersebut adalah danau yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati. Danau seluas 1000 km persegi itu terletak antara Palestina dan Yordan. Danaunya mengandung kandungan garam yang sangat tinggi sehingga tidak ada kehidupan di sana. Lokasi danau ini dikenal sebagai dataran terendah di dunia, mencapai 309 meter di bawah permukaan laut. Begitu pula dengan tanah sekitarnya tidak dapat dimanfaatkan karena telah rusak. Itu semua merupakan pelajaran bagi manusia bahwa Allah Maha Kuasa untuk menurunkan azab kepada kaum yang tidak tunduk kepadanya dan selalu menentang perintahnya. Hukuman bagi perilaku homoseksual. Allah Ta'ala berfirman, "Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." Surat Hud ayat 83. Maksudnya adalah bahwa hukuman bagi para pelaku seperti mereka tidak tertutup kemungkinan akan diazab secara serupa. Karena itu para ulama berpendapat bahwa hukuman para pelaku liwat homoseksual adalah dirajam, baik mushan sudah menikah atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan banyak ulama lainnya. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW, "Jika kalian mendapatkan ada orang yang berbuat seperti kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya." Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaku seperti kaum Nabi Lut alaihissalam dibawa ke bukit kemudian dilempar dan dihujani batu, sebagaimana azab yang pernah menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam. Dia berdalil dengan firman Allah Ta'ala, "Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." Surat Hud ayat 83. Kisah Nabi Lut ini berdasarkan buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir.